Lo pasti pernah ngerasa aneh, ya? Ada satu teman Tionghoa lu yang kelihatannya hidup santai, jarang update di sosmed, nggak pernah pamer, tapi tahu-tahu, dia baru beli ruko 2 pintu. Sementara lo, lembur tiap hari, isi bensin pasang muka tebal, dan dompet isinya cuma struk dan rasa cemas. Pertanyaannya, kok bisa? Apa mereka punya cheat code hidup yang kita nggak tahu? Apa ada ilmu pesugihan versi halal yang nggak diajarin di sekolah? Tenang, ini bukan video sara. Gua nggak peduli lo dari suku mana. Kalau mental lu pemalas dan boros, ya tetap susah. Tapi kalau lu siap belajar, gua bakal bongkar 9 kebiasaan rahasia yang bisa lo curi hari ini juga. Sebelum kita bedah kebiasaannya, lu harus ngerti dulu software otak mereka. Karena ini bukan sekadar tips hemat recehan. Ini cara pandang hidup yang dibentuk sejak kecil. 1. Hidup itu perjuangan, bukan pesta. Healing, self-reward, ngopi di tempat estetik buat ngabuburit. Buat mereka, masa muda itu waktunya ngasah otot dan mental. Berkeringat dulu, nikmatin belakangan. 2. Uang itu alat, bukan tujuan. Mereka nggak beli iPhone buat pamer, mereka pakai duitnya buat muter bisnis, buka toko, atau beli ruko. 3. Reputasi lebih mahal daripada gengsi. Lo boleh pakai sendal jepit, asal lo pegang kepercayaan orang. Itu aset yang enggak bisa dibeli, bahkan sama tas Hermes. Setelah tahu sistem operasi mereka, sekarang waktunya kita install aplikasinya. Kode curang 1, pendidikan finansial. Sejak bisa ngitung anak-anak Tionghoa, enggak dikasih uang jajan cuma-cuma. Mereka harus bantu jaga toko atau sapu lantai dulu. Bukan eksploitasi, itu magang hidup. Kita diajarin matematika integral, tapi nggak tahu cara ngitung bunga cicilan. Mulai sekarang, lo bisa ubah itu. Catat semua pengeluaran bulan ini. Labeli, butuh atau pengen. Awas kaget lihat duit lo lari kemana aja. Kode curang 2, jurus nabung mode kiamat. Di saat kita bangga bisa nabung 10% gaji, mereka bisa nabung 70-80%. Gila? Iya. Tapi buat mereka, itu bukan soal pelit. Itu soal bertahan hidup. Tabungan kaigah bunker finansial. Bukan buat gaya, tapi buat tahan banting pas krisis datang. Coba mulai dari sekarang. Begitu gajian, potong langsung 15%. Transfer ke rekening tanpa m-banking. Anggap itu pajak masa depan. Kode curang 3, imun terhadap gengsi. Lo tahu orang kaya beneran? Kaosnya belel, sendal swallow, tapi rekeningnya bikin iri. Karena gengsi itu racun. Dan mereka udah vaksin dari kecil. Coba detox gengsi 30 hari. Jangan beli barang cuman karena merek. Setiap mau beli, tanya. Gue butuh barangnya atau cuman butuh logonya? Kode curang 4. Prinsip masak sendiri hidup lo. Masak sendiri, beban kontrol total. Kontrol atas kesehatan, kontrol atas pengeluaran. Dan yang paling penting, kontrol atas ketergantungan. Kita bayar mahal buat delivery kopi jarak 500 meter. Padahal, waktu yang dihemat, kita pakai scroll TikTok. Latih ulang otot mandiri lo. Coba one day one meal. Minimal 1 kali seminggu, masak sendiri, makan sendiri. Nasi goreng, telur ceplok, nggak masalah. Yang penting, lo gerak. Kode curang 5, etos kerja keras plus cerdas. Mereka bukan cuma kerja keras, mereka kerja tepat. 1 jam kerja sama dengan 1 jam fokus. Bukan multitasking sambil buka IG. Lo nggak akan naik level kalau lo main di mode autoplay. Mulai besok, 1 jam pertama kerja, matikan semua notifikasi. Kerjain tugas paling sulit, bangun momentum, bangun reputasi. Kode curang 6. Enggak ada pekerjaan hina. Gengsi bikin miskin. Mereka nggak peduli kerjaan keren atau enggak. Yang penting halal dan ngasih cuan. Gua tantang lo. Dalam seminggu ini, cari 100.000 rupiah dari mana aja, asal halal. Jual barang bekas, buka jasa titip, bunuh gengsi lo, bangun nyali lo. Kode curang 7. Banyak keran duit. 1 gaji, bahaya. Kalau 1 tiang rumah roboh, habis semua. Makanya mereka punya banyak aliran. Warung kecil, toko online, investasi, dan lain-lain. Minggu ini, pakai kacamata cuan. Catat semua keluhan yang lo dengar. Ribet banget ngurus dokumen. Nggak ada yang bisa nyetir. Itu semua peluang. Lo tinggal pasang pipanya, dan duit bakal ngalir. Kode curang 8. Mantra sakti. Ini berguna nggak? Mereka nggak beli barang karena lucu. Mereka beli karena fungsional. Lo mau beli sepatu 1 juta, kalau dipakai 50 kali, artinya per pemakaian cuma 20.000 rupiah. Tapi gaun kondangan 1 juta yang cuma dipakai sekali,
Itu bukan fashion, itu pemborosan. Pakai kalkulator harga per pakai sebelum check out. Kode curang 9, warisan ilmu bukan cuma harta. Orang kaya baru sibuk wariskan uang. Mereka wariskan karakter, disiplin, hemat, tangguh. Mereka ajak anaknya kerja dari kecil, bukan buat disuruh, tapi buat belajar langsung dari medan perang. Belum punya anak? Mulai dari diri lo sendiri. Bukan notes. Tulis pelajaran hidup yang lo pelajari minggu ini. Itu warisan paling berharga. Buat diri lo di masa depan, atau anak lo nanti. Sekarang lo tahu, sukses itu bukan karena hoki, etnis, atau koneksi, tapi karena kebiasaan. Masalahnya sekarang bukan, bisa nggak gue jadi kaya? Tapi, mau nggak gue tahan gengsi dan mulai disiplin? Mau nggak lo masak sendiri? Mau nggak lo catat pengeluaran dan nabung kayak orang mau kiamat? Mau nggak lo bangun reputasi dan bukan cuma pencitraan? Gue udah kasih lo jurus-jurusnya. Sekarang tinggal lo putusin, lo mau pakai jurus ini buat naik level, atau lo simpen doang di history YouTube. Pilihannya ada di lo.